dunia yang porak-poranda menyisakan debu keputusasaan. Umat manusia diambang kepunahan, dikhianati oleh makhluk yang mereka puja sebagai dewa, Otsutsuki tertinggi. Shinobi terkuat berkumpul untuk pertempuran terakhir, tapi kekuatan mereka seperti embun di tengah badai. Di tengah reruntuhan, Boruto berdiri dengan tekad membara, sementara bayang-bayang masa lalu dan masa depan bertabrakan dalam takdir yang tak terelakkan. Sementara itu, di dimensi yang terlupakan, Nagato dan Minato terbangun di antara bangkai Otsutsuki dan pohon Shinju yang mengerikan. Mereka bukan lagi sekadar pejuang, mereka adalah bidak terakhir dalam permainan kosmik. Kebenaran tentang Shibai, karma sejati, dan pengkhianatan tertua perlahan terungkap. Di tengah kehancuran bumi yang dikepung oleh ancaman klan Sutsuki, Boruto Uzumaki dan sekutunya terjebak dalam pertarungan tanpa ampun melawan Sutsuki tertinggi. Dengan kekuatan pohon Shinju yang tak terbendung, musuh itu menghujani mereka dengan ribuan akar maut, memaksa Boruto membangkitkan kekuatan tersembunyi Jigen tahap 4. Pelindung gravitasi yang menjadi harapan terakhir. Namun, ketika Rikutsanin terlempar ke markas pusat Sutsuki, sebuah rencana gelap terungkap. Pertarungan ini bukan sekadar perang, melainkan permainan waktu untuk mengungkap kebenaran tentang Kaguya yang telah lama terkubur. Sementara Kashin KJI memandu Rikutsanin dari bayangan, Boruto dan sisa tim harus menghadapi Sutsuki tertinggi yang semakin ganas. Setiap pukulan yang terpental oleh pelindung gravitasi justru memicu keputusasaan musuh, yang diam-diam berbisik pada Momoshiki di alam bawah sadar Boruto. Di balik semua ini, satu pertanyaan menggantung. Apakah pengorbanan Rikutsanin adalah kunci kemenangan, atau justru awal dari bencana yang lebih besar? Yos, ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pertemuan kembali bersama Mimin di channel kesayangan langsung disambut dengan semangat. Sebelum cerita dimulai, permintaan kecil terdengar, jangan lupa klik subscribe dan like supaya video-video seru bisa terus hadir tiap hari. Setelah semua siap, perjalanan cerita pun dimulai. Kondisi bumi kini benar-benar kacau. Umat manusia hampir musnah sepenuhnya, meninggalkan sedikit harapan yang tersisa. Boruto, salah satu shinobi yang bertahan, berbicara dengan penuh tekad. Guru Sasuke, ayah, dan semuanya dengarkan baik-baik. Jangan khawatir soal para aliansi shinobi di dimensi Otsutsuki tertinggi. Yakinlah, mereka akan baik-baik saja. Sasuke menanggapi dengan nada serius. Ia mempercayai kata-kata Boruto, namun masalah nyata tak bisa diabaikan. Shinobi di bumi hanya tersisa segelintir saja. Kekuatan yang ada terlalu sedikit untuk menghadapi Otsutsuki tertinggi. Bahkan opsi membangkitkan shinobi lewat Edo Tensei pun buntu. Orochimaru dan Kabuto, dua sumber daya besar, sudah ditarik ke dimensi lain bersama Himawari untuk menghadapi musuh besar bernama K. Saat percakapan berjalan tegang, tanah di dekat kaki Boruto mendadak pecah. Sosok Otsutsuki tertinggi muncul, mengepalkan tangan, siap menghantam Boruto dengan kekuatan brutal. Refleks Boruto begitu cepat. Ia melesat ke udara, membentuk serangan foton rasengan yang berputar seperti cincin Saturnus, lalu meluncurkannya ke punggung musuh. Namun kejutan terjadi. Otsutsuki itu mengaktifkan kekuatan Jogannya, membuat serangan Boruto menembus tubuhnya tanpa luka sedikit pun, persis seperti teknik Obito dulu. Boruto terperangah. Otsutsuki tertinggi lalu membalik serangan dengan menciptakan hisapan elemen magnet dari tanah, menarik Boruto ke dalam perangkap. Sasuke langsung bereaksi. Dengan Amenote Jikara, ia bertukar posisi dengan Boruto, membuat dirinya sendiri yang terperangkap dalam hisapan magnet tersebut. Tak tinggal diam, Nagato ikut bertindak. Ia menempelkan tangan ke tanah, membangkitkan Jigokudo, 10 patung arwah neraka yang segera mengepung Otsutsuki tertinggi dari segala arah. Dalam sekejap, Nagato mengubah tangannya menjadi Shurado dan meledakkannya ke arah musuh. Ledakannya menggetarkan bumi, namun sekali lagi, Jogan Otsutsuki tertinggi membuat semua serangan itu menembus tubuhnya tanpa luka. Tak menyerah, Nagato menarik tubuh musuh menggunakan Bansho Tenin dan berusaha mengikatnya dengan rantai biru dari Rinnegan. Tapi tetap saja, semua usaha itu sia-sia. Tubuh Otsutsuki itu terus-menerus menolak serangan fisik apapun.
Boruto lalu memutuskan untuk berhenti bertaruh pada jutsu dan mulai bertarung menggunakan taijutsu. Ia melapisi tubuhnya dengan kekuatan dari buah cakra, siap bertarung habis-habisan. Adu pukulan pun dimulai. Boruto meluncurkan serangan bertubi-tubi, tapi semua pukulannya hanya menembus udara. Sebaliknya, setiap serangan Otsutsuki harus ditahan Boruto dengan seluruh kekuatan dua tangannya. Sasuke dan Naruto ikut bergabung, membuat pertarungan 3 lawan 1 semakin panas. Tak ada jurus, hanya taijutsu murni. Nagato ikut bergabung. Ia mencoba menghantam ubun-ubun Otsutsuki, namun tetap gagal. Melihat peluang, Madara dan Kawaki turun tangan, mengepung Otsutsuki bersama Rikudo Sanin dan Minato. Kini, 8 shinobi elit bertarung bersama, mengepung Otsutsuki dari segala arah. Serangan bertubi-tubi pun terjadi. Kawaki berhasil memberikan pukulan telak dari belakang, membuat Otsutsuki terpental ke depan, lalu ditendang oleh Naruto hingga melayang. Madara tak membuang kesempatan, menghantamkan injakan keras di perut Otsutsuki, menghempaskannya ke tanah. Belum sempat bangkit, Boruto sudah menunggu di bawah, memukulnya hingga kembali terpental ke udara. Madara mencoba menebas, namun hanya tanduk musuh yang terpotong. Di belakangnya, Minato menghantamkan rasengan besar. Tapi musuh dengan cepat menyerap serangan itu dengan satu tangan. Tak berhenti di situ, Naruto memanggil wujud sempurna Kurama. Tubuh Kurama yang besar menjulang tinggi, mengeluarkan 9 Rasen Shuriken dari setiap ekornya, yang langsung diterbangkan ke arah Otsutsuki tertinggi. Namun, Otsutsuki menunjukkan trik barunya. Ia mengecilkan tubuh dan terbang ke langit, mengangkat tangan, lalu melepaskan 10 laser cakra besar yang menghancurkan semua serangan Rasen Shuriken itu sekaligus. Keadaan menjadi kacau. Otsutsuki memanjangkan tangannya, mencengkeram leher Nagato dan Minato, menarik mereka dengan kekuatan mengerikan. Tanpa banyak basa-basi, portal dimensi dibuka. Nagato dan Minato perlahan mulai tersedot ke dunia lain. Sasuke berusaha menggunakan Amenoteji Kara untuk menyelamatkan mereka, namun Otsutsuki sudah mengantisipasi. Sebuah segel formula sudah ditempelkan di kaki Sasuke sejak pertarungan taijutsu, membuatnya tak bisa menggunakan kemampuan teleportasinya. Melihat peluang terakhir, Nagato mengambil keputusan drastis. Ia mencungkil kedua matanya, 2 Rinnegan legendaris, dan melemparkannya ke arah rekan-rekannya. "Ambillah Rinneganku. Semoga ada di antara kalian yang bisa menggunakannya," teriak Nagato. Detik berikutnya, Nagato dan Minato sepenuhnya menghilang, tersedot ke dalam dimensi asing milik Otsutsuki tertinggi. Naruto dan Boruto berusaha keras mengejar, namun jarak yang terlalu jauh membuat usaha itu sia-sia. Hanya Amenoteji Kara yang bisa menjangkau secepat itu, dan kini, teknik itu tidak bisa digunakan. Sasuke berhasil menangkap kedua Rinnegan Nagato sebelum jatuh ke tanah. Rikudo Sanin datang menghampiri, memeriksa kondisi mata tersebut. Masih belum jelas apakah Rinnegan dalam kondisi Edo Tensei bisa digunakan atau tidak. Sasuke segera menyimpan kedua mata itu dalam wadah khusus di balik jubahnya. Dengan suara berat, ia berkata, "Nanti kita bicarakan tentang Rinnegan ini. Untuk sekarang, fokus lawan Otsutsuki. Apapun yang terjadi, kita sudah kehilangan Nagato dan Minato. Kita kehilangan bantuan besar." Sementara itu, adegan beralih ke tempat lain. Di dunia asing yang penuh misteri, Nagato dan Minato kini terjebak di dimensi Otsutsuki tertinggi. Setelah pertempuran sengit yang melibatkan Boruto, Sasuke, Naruto, dan para shinobi legendaris lainnya melawan Otsutsuki tertinggi, situasi semakin genting. Meskipun mereka berhasil memberikan beberapa serangan telak, kemampuan Otsutsuki tertinggi untuk membuat tubuhnya tidak tersentuh membuatnya hampir mustahil dikalahkan. Dalam upaya terakhir, Boruto dan rekan-rekannya memutuskan untuk mencari sel Shibai, sumber kekuatan luar biasa yang diyakini dapat menandingi kekuatan Otsutsuki tertinggi. Sasuke mengingat bahwa sel tersebut mungkin masih tersimpan di tempat persembunyian Kashinkoji. Rikudo Sennin menyetujui rencana ini dan menyarankan agar mereka segera mencarinya. Sementara itu, di dimensi lain, Minato dan Nagato yang telah terperangkap mulai beradaptasi dengan lingkungan baru yang penuh dengan bangkai Otsutsuki dan pohon Shinju yang layu. Mereka bertemu dengan aliansi shinobi yang telah dipindahkan ke sana, termasuk Kakashi, Hashirama, dan Tobirama. Diskusi mereka mengungkapkan bahwa umat manusia telah dipindahkan ke dimensi ini oleh Otsutsuki tertinggi, dan Himawari telah dipindahkan ke dimensi lain karena kekuatan Kurama dan Kaguya yang ada dalam dirinya. Kembali ke planet bumi, Boruto, Sasuke, dan yang lainnya berusaha menahan Otsutsuki tertinggi sambil menunggu tim pencari sel Shibai kembali.
Pertarungan terus berlanjut dengan intensitas tinggi, dan para shinobi harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk bertahan. Setelah kejadian besar sebelumnya, Boruto telah mengambil keputusan besar. Ia berniat mengunjungi tempat tersembunyi, ruang bawah tanah Konoha, di mana sel Shibai dan buah cakra tersimpan. Niat itu bukan sekadar ambisi, melainkan sebuah keterpaksaan. Sebagai shinobi sejati, Boruto merasa ragu, namun kenyataan pahit memaksanya melangkah lebih jauh. Melawan Otsutsuki tertinggi dengan kekuatan biasa sudah mustahil. Boruto tahu, hanya dengan memakan kedua sumber kekuatan itu ia bisa berdiri setara. Sebuah portal dimensi pun dibuka di hadapannya, siap mengantar Boruto dan rekan-rekannya menuju ruang bawah tanah. Sebuah pertanyaan meluncur dari bibirnya, menanyakan kesediaan semua orang untuk ikut. Sasuke menjawab dengan tegas, semua harus ikut. Tidak boleh ada yang bertarung melawan Otsutsuki tertinggi sendirian, risiko terlalu besar. Namun, saat langkah kaki hendak bergerak memasuki portal, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Dengan kekuatan luar biasa, Otsutsuki tertinggi membekukan portal dimensi Boruto hingga hancur berkeping-keping. Portal itu lenyap, dan harapan sejenak sirna. Dengan suara penuh ancaman, Otsutsuki itu berteriak bahwa ia tidak akan membiarkan mereka merebut sel Shibai maupun buah cakra. Sasuke, yang tidak tinggal diam, segera menghunuskan kusanaginya, sadar bahwa melarikan diri sudah tak mungkin lagi. Naruto, yang berdiri di sampingnya, mengangguk setuju. Sepertinya pertarungan habis-habisan tak terelakkan lagi. Di sisi lain, Otsutsuki tertinggi mulai menunjukkan kedahsyatan kekuatannya. Ia mengaktifkan jogannya, memanggil pohon Shinju raksasa yang akarnya menyeruak keluar dari tanah. Ribuan akar tipis seperti kertas itu mengincar siapa saja yang berada di sekitarnya. Target utama tetap Boruto. Dengan gerakan cepat dan tebasan Shiden, Boruto berusaha memotong akar-akar itu, namun jumlahnya terus bertambah tak terhitung. Di tengah kekacauan itu, Naruto berusaha menyelamatkan Boruto dengan menariknya menjauh, namun justru keduanya terpisah. Di sisi lain, Sasuke dan Kawaki juga sibuk menghindari serangan liar dari akar-akar Shinju. Semua orang, termasuk Rikudo Sennin dan Madara, terancam terjerat. Sambil duduk santai di atas batu, Otsutsuki tertinggi memandangi kekacauan itu dengan puas. Senyum licik menghiasi wajahnya saat ia mengatakan bahwa pemandangan seperti itu sangat memuaskan, seolah kematian mereka tinggal menunggu waktu. Kendali atas pohon Shinju semakin diperkuat. Lebih banyak akar bermunculan, membuat gerakan para shinobi semakin sulit. Boruto, dalam situasi terdesak itu, akhirnya mengungkap salah satu dari 12 kekuatan tersembunyi dalam Jogan tahap keempat. Kekuatan itu adalah pelindung gravitasi berputar yang mengelilingi tubuhnya. Dengan gravitasi tak terlihat yang terus berputar seperti pusaran cakra, tubuh Boruto menjadi mustahil untuk disentuh. Serangan apapun, baik pukulan maupun jutsu, akan terpental begitu saja. Kekuatan ini mirip Shinra Tensei, tetapi dengan pertahanan konstan tanpa batasan penggunaan. Tidak hanya melindungi dirinya sendiri, Boruto mampu membagi pelindung gravitasi ini kepada orang lain. Fokus dan konsentrasi adalah kuncinya. Sasuke menjadi orang pertama yang menerima lapisan gravitasi itu, membuat tubuhnya kini aman dari serangan akar. Boruto tak berhenti di situ. Ia segera terbang ke arah Naruto untuk melakukan hal yang sama. Menyaksikan perkembangan ini, Otsutsuki tertinggi mulai merasa terancam. Di matanya, Boruto adalah sosok yang selalu berhasil membuat kejutan, seakan benar-benar sesuai dengan ramalan Otsutsuki kuno. Tak ingin membiarkan Boruto memperkuat semua orang, Otsutsuki tertinggi menyerang Kawaki dan Rikudo Sennin, yang belum sempat mendapatkan perlindungan. Serangan itu begitu cepat dan brutal. Kawaki mencoba melawan dengan batang besi hitam Sukuna Hikona, namun serangannya menembus tubuh Otsutsuki seperti menembus udara kosong. Dengan kejam, Otsutsuki tertinggi mencekik mereka berdua. Dengan kekuatan dimensi miliknya, ia mulai menyeret Kawaki dan Rikudo Sennin ke dalam portal, berniat menghilangkan mereka satu persatu, menyisakan hanya Boruto dan Naruto di dunia ini untuk rencana kelamnya. Dalam usaha terakhir, Kawaki memohon kepada Rikudo Sennin untuk melarikan diri, namun tanpa sepatah kata pun, Rikudo Sennin menarik Kawaki dan melemparkannya menjauh, membiarkan dirinya sendiri terserap ke dalam portal dimensi. Boruto, yang merasakan cakra Rikudo Sennin tiba-tiba menghilang, segera sadar ada sesuatu yang salah. Sasuke mendorong Boruto untuk segera memperkuat Madara, karena situasi semakin kritis. Dengan cepat, Boruto memberikan lapisan gravitasi kepada Madara dan Naruto, membuat keempat mereka, Boruto, Naruto, Sasuke, dan Madara, kini sepenuhnya terlindungi. Hanya Kawaki yang masih belum.
Akar-akar Shinju terus bermunculan, mencoba mengikat mereka, namun selalu terpental sebelum menyentuh tubuh mereka. Madara merasa kagum pada kekuatan baru ini, membandingkannya dengan perlindungan reflektif milik Daemon, tapi dengan prinsip gravitasi yang lebih kompleks. Sempat muncul pertanyaan, mengapa kekuatan ini tidak digunakan sejak awal? Boruto menjelaskan bahwa 12 kekuatan tersembunyi itu sengaja disimpan sebagai kartu truf. Tidak sembarang situasi pantas untuk mengungkapkan semua senjata rahasia. Dalam dunia shinobi, mempertahankan misteri bisa menjadi senjata terbesar. Percakapan itu tak berlama-lama. Mereka segera terbang menembus langit menuju lokasi Kawaki. Setelah perjalanan panjang dan menegangkan, akhirnya mereka menemukan Kawaki yang sedang bertarung mati-matian melawan Otsutsuki tertinggi. Kawaki berusaha bertahan dari serangan akar Shinju yang tiada habisnya. Tanpa ragu, Boruto melesat turun dari langit, menghantam wajah Otsutsuki tertinggi dengan tendangan keras. Tubuh musuh itu terlempar, meninggalkan luka di pipinya. Kesempatan ini tak disia-siakan. Boruto langsung memberikan lapisan gravitasi pelindung kepada Kawaki. Kawaki yang merasakan perubahan itu pun terkejut. Ia bisa merasakan kekuatan besar tak kasat mata yang kini menyelimuti seluruh tubuhnya. Boruto menjelaskan bahwa kekuatan itu adalah pelindung gravitasi, yang membuat serangan apapun, bahkan akar Shinju sekalipun, tidak bisa menyentuh mereka. Naruto pun berseru, meminta Kawaki untuk bersiap, karena pertempuran ini belum berakhir. Naruto kemudian berkata, "Kawaki, sekarang kita semua sudah punya pelindung, kita harus fokus menyerang bersama-sama." Kawaki yang sudah merasa lebih tenang akhirnya mengangguk. Di sisi lain, Otsutsuki tertinggi mulai bangkit lagi dengan ekspresi marah, melihat bahwa semua rencananya mengikat mereka dengan akar Shinju sudah gagal total. Ia menggeram, lalu mengaktifkan lagi kekuatan Jogannya untuk memperbesar pohon Shinju, membuat seluruh tempat bergetar hebat. Boruto, yang kini menjadi pusat kekuatan baru ini, segera memimpin serangan balik. "Ayo, serang bersamaan. Jangan kasih dia kesempatan mengatur ulang serangannya," teriaknya. Tanpa ragu, Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki langsung bergerak cepat mengikuti Boruto. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi, dari Rasengan, Amaterasu, hingga Susanoo Blade, semua dilepaskan bersamaan, membuat Otsutsuki tertinggi kewalahan bertahan. Pohon Shinju pun tampak mulai retak akibat kombinasi serangan tersebut. Di sela-sela pertempuran itu, Otsutsuki tertinggi berkata dengan suara penuh kemarahan, "Kalian pikir dengan kekuatan kecil seperti itu bisa menghentikanku?" Tapi Boruto hanya tersenyum tipis dan membalas, "Kecil? Kami belum mengeluarkan semuanya." Boruto kemudian mulai mengumpulkan kekuatan baru di tangannya, membentuk sebuah rasengan raksasa yang berlapis gravitasi tak terlihat, membuat rasengan itu tampak berputar sangat cepat hingga angin di sekitarnya bergetar keras. Melihat itu, semua teman Boruto ikut membantu menambahkan cakra mereka. Dengan kekuatan penuh, Boruto melesat ke arah Otsutsuki tertinggi, siap menghantamkan serangan pamungkasnya. Jadi kesimpulannya, pertarungan epik melawan Otsutsuki tertinggi mencapai titik kritis ketika Boruto dan kawan-kawan dipaksa mengeluarkan segala kemampuan terbaik mereka. Dengan pelindung gravitasi Jigen tahap 4, mereka akhirnya mendapatkan pertahanan yang memungkinkan mereka melawan balik, meski harus kehilangan Rikut Sannin yang dikirim ke markas Otsutsuki Pusat. Namun, di balik semua itu, tersembunyi rencana gelap yang berkaitan dengan Kaguya dan ancaman lebih besar yang belum terungkap. Kashin KJI memegang peran kunci sebagai penuntun dari bayangan, sementara Otsutsuki tertinggi mulai merencanakan langkah terakhirnya, memanipulasi Momoshiki melalui alam bawah sadar Boruto. Cerita ini meninggalkan teka-teki besar. Akankah pengorbanan Rikut Sannin membawa kehancuran bagi klan Otsutsuki, atau justru membangkitkan malapetaka baru? Pertarungan belum berakhir, dan setiap keputusan akan menentukan nasib dunia shinobi. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.